Shalom adik-adik. Shalom. Sehat semuanya ya. Kita tetap bersuka cita untuk Semelingkit. Silakan Kak Ayu. Kembali lagi kita beribadah bersama saya Kak Ayu dan Kak Vidya. Adik-adik, kalau kita ibadah diusahakan jangan lari ke sana ke sini, fokus sama ibadahnya. Ikutin arahan dari kakak-kakak ya. Iya. Sebentar lagi kita memulai ibadah kita berdoa dahulu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami Tuhan, dari awal, pertengahan, akhirnya Tuhan, hingga kami dapat beribadah dengan baik Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami, adik-adik yang akan melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Silakan adik-adik bangkit berdiri seperti kita yang di sini bangkit berdiri. Kita pakai gerakan ya. Kita pujikan cuit-cuit pam pam pam. Cuit-cuit cuit-cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit-cuit cuit-cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita. Kita bersyukur ya Kak ya. Ya. Allah mengasihi kita. Kita pujikan apa lagi Kak? Aku pahlawan. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapa nak lawan kita, tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapa nak lawan kita, tidak ada. Kak, kita Iya? ini termasuk pahlawan ya? Betul. Kita adalah pahlawan Kristus. Kristus. Kita tahu bahwa Kristus itu adalah panglima kita. Tuhan Yesus itu panglima kita. Bila Tuhan di pihak kita, siapakah yang lawan kita? Nggak ada dong. Tidak ada. Kita pujikan lagi ya Kak Ayu. Oke.
pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapa nak lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapa nak lawan kita? Tidak ada. Kita sudah memuji Tuhan, Kak. Tiba saatnya kita ngapain ya, Kak? Dengerin firman Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita pujikan pujian seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kiranya ini menyenangkan hatimu. Tiba saatnya kami belajar firman-Mu, Tuhan memberkati, melembutkan setiap hati kami. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajari kami Tuhan. Kiranya hikmat yang daripadamu Tuhan nyata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai teman-teman, jangan lupa ikutin ibadah online tanggal 5 Desember. Ada ibadah yang spesial loh. Seru, kira-kira apa ya? Hai adik-adik, gimana nih kabarnya adik-adik? Sehat semua kan yang di rumah? Tuhan kalau sehat-sehat ya. Dan buat adik-adik yang sakit jangan sedih, karena kita punya Tuhan, yaitu dokter dari segala dokter yang bisa menyembuhkan adik-adik.
Oke, sekarang kita mau masuk nih di kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kakak mau tanya nih sama adik-adik, ada yang tahu nggak tentang superhero? Ada yang tahu nggak nih apa itu superhero? Pasti tahu lah ya, superhero itu apa. Superhero itu adalah orang yang kuat, orang yang bisa menyelamatkan, yang selalu membantu. Superhero yang hebat, yang baik. Nah, sekarang ini kakak mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang di sini mau jadi superhero? Yang mau jadi superhero angkat tangannya dong. Tapi ya, siapa yang mau jadi superhero? Wow, ternyata yang mau jadi superhero banyak ya. Oke, terus nih kakak mau tanya lagi, kira-kira adik-adik suka superhero apa nih? Kalau kakak sih ya, kalau kakak nih sukanya sama Wonder Woman, Spider-Man. Kalau adanya suka apa lagi nih? Ada yang tahu superhero di luar sana nggak? Yang kayak Wonder Woman, Catwoman, Spider-Man, Superman, dan masih banyak lagi. Dan ada satu nih superhero yang kakak bangga. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa itu? Ya, betul. Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita di sini mau belajar bagaimana kita bisa jadi superhero. Wah, asik nih kalau kita jadi superhero. Seperti tema kita adalah pahlawan iman. Kita mau jadi pahlawan-pahlawan iman. Nah, gimana nih Kak caranya kita mau jadi pahlawan iman? Langsung aja ya, adik-adik buka telinganya, dibuka nih rambutnya. Rambutnya nutupin telinga dibuka, supaya kita dengar-dengar. Lalu tangannya dilipat, belum tangannya dilipat, dikunci dulu di mulutnya. Cekrik. Udah, terus kuncinya disimpan. Biar nggak hilang, disimpan sendiri-sendiri ya kuncinya. Lalu dengerin kakak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi bagaimana sih Kak supaya kita ini bisa jadi pahlawan iman? Yang pertama adalah apa yo? Adik-adik bisa tebak nggak? Yang pertama, gimana nih caranya supaya kita bisa jadi pahlawan iman? Apa kira-kira? Benar, dengan berdoa dan membaca Alkitab. Kenapa harus berdoa dan membaca Alkitab? Karena itu poin pertama ya, dengan berdoa dan membaca Alkitab. Kenapa ya? Karena dengan cara kita berdoa adalah kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Jadi dengan cara kita berdoa, kita bisa semakin dekat sama Tuhan. Lalu, kalau baca Alkitab, kegunaannya apa nih Kak? Kalau baca Alkitab, kita bisa tahu apa isi hati Tuhan. Kita bisa tahu apa nih yang Tuhan inginkan untuk setiap kita. Jadi, dengan cara berdoa dan membaca Alkitab, kita bisa menjadi pahlawan iman. Masih belum selesai. Masih ada poin-poin selanjutnya. Nah, sekarang kita mau bahas nih, kira-kira adik-adik di rumah rajin berdoa nggak nih? Ya, ada yang enggak, ada yang rajin. Kakak harap adik-adik di rumah rajin berdoa semua ya. Kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab. Kan tadi adik-adik pada bilang kepingin jadi pahlawan iman, kepingin jadi superhero. Jadi adik-adik sekarang saat ini belajar untuk baca Alkitab dan juga berdoa. Supaya apa? Supaya kita bisa dekat sama Tuhan dan kita bisa tahu nih apa nih yang Tuhan mau dari setiap kita. Nah, kalau ada lihat-lihat nih di film-film superhero pasti ada misi-misinya kan? Pasti punya misi nih. Misinya adalah menyelamatkan dunia. Nah, sama nih. Kita juga jadi superhero, kita jadi pahlawan-pahlawan iman, kita juga ada misinya. Gimana nih cara kita tahu misinya? Cara kita tahu misinya adalah dengan baca Alkitab.
Di situ kita bisa tahu nih misinya apa yang Tuhan inginkan dari kita supaya kita bisa menjalankan misinya. Paham gak nih adik-adik? Jadi kakak ulangin sekali lagi ya. Jadi dengan cara kita berdoa, kita ini bisa komunikasi sama Tuhan. Kalau doanya itu nggak perlu panjang-panjang. Berdoa yang singkat, yang jelas, yang penting kita mau ungkapin apa yang kita rindukan sama Tuhan. Nah, itu adalah bentuk komunikasi. Cara ini kakak omong-omongan sama kalian melalui apa ini? Melalui YouTube. Nah, tapi kita mau ngomongan sama Tuhan melalui berdoa. Kalau teman-teman mau jadi superhero, mau jadi pahlawan iman, jadi adik-adik harus sering-sering berdoa, sering-sering komunikasi sama Tuhan. Karena yang memberikan kekuatan, karena yang memberikan segalanya adalah Tuhan Yesus. Lalu kita baca Alkitab, kita buka dari Kejadian, lalu Ulangan, Bilangan, dan seterusnya sampai ke Wahyu. Nah, kalau kita sudah baca Alkitab sampai Wahyu, habis itu kita mau ngapain lagi ya? Kita baca lagi sampai kita paham apa sih misi dari Tuhan untuk kita. Kayak gitu ya adik-adik. Terus yang kedua apa nih yang kedua ya? Penasaran nggak nih yang kedua? Yang kedua adalah mau dengar-dengaran perintah Tuhan. Coba ulangi lagi. Yang kedua apa poinnya? Mau dengar-dengaran perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu ternyata nggak hanya ayo pergi sekolah minggu, ayo tolong teman-temannya. Ternyata nggak sampai situ aja adik-adik. Ternyata perintah Tuhan itu begitu banyak dan begitu luar biasa. Nah, kalau kita pakai kekuatan kita nggak mampu menjalankan perintah Tuhan. Makanya itu kita balik ke poin 1, yaitu dengan cara apa tadi? Dengan cara berdoa dan juga baca Alkitab. Oke, kita balik lagi ke poin 2. Mau dengar-dengaran perintah Tuhan. Seperti ingat nggak tokoh Bapak Abraham? Nih, kakak punya gambarnya nih. Tokoh Bapak Abraham. Nih, Bapak Abraham itu mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Kalau adik-adik ingat, seperti kisah Bapak Abraham yang mau menyembelih anaknya yang tunggal, si Ishak. Nah, Bapak Abraham pun awalnya ragu-ragu. Awalnya, Tuhan, apa benar ya Tuhan nyuruh aku untuk menyembelih anakku? Tapi Bapak Abraham mau dengar-dengaran sama Tuhan. Bapak Abraham mau taat akan perintah Tuhan. Akhirnya Bapak Abraham pergi ke gunung bersama anaknya Ishak untuk mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Setelah Ishak ditaruh di tempat korban bakaran, tiba-tiba ada suara kambing. Mbek, mbek. Tuhan bilang, jangan jadikan Ishak sebagai korban bakaran. Tapi Tuhan memberikan kambing, domba itu untuk menjadi korban bakaran yang menggantikan si Ishak. Wah, Tuhan keren ya. Tuhan memang gak suka nih. Ya kalau ada yang tahu, Tuhan tuh gak suka sama namanya korban bakaran berupa manusia. Jadi Tuhan sebenarnya hanya menguji apakah Abraham ini mau taat, mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Ternyata Bapak Abraham taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Nah, sekarang nih, seperti di kehidupan adik sehari-hari, adik-adik disuruh orang tua nih, ayo beliin mama gula. Adik-adik mau taat gak nih? Mau taat ya, karena kita di sini anak-anak Tuhan Yesus. Jadi kita mau taat ketika mama nyuruh, ayo beli gula. Iya mah,
Iya mah, Debbie beliin gula. Seperti itu ya. Jadi kita mau taat dan mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Tapi tadi itu kan perintah orang tua, Kak. Nah, ini pinter nih. Orang tua adalah tangan kanannya Tuhan, perantaranya Tuhan. Jadi dengan cara kita mengikuti perintah orang tua, kita juga menyenangkan hati Tuhan. Kita juga dengar-dengaran perintah Tuhan. Nah, terus apa lagi nih ya? Terus contohnya seperti waktu di sekolah. Jangan lupa ya anak-anak kerjakan tugasnya. Nah, tapi males kan pelajaran online, ngapain ngerjain tugas kan gurunya nggak tahu gitu. Ada nggak nih yang di rumah kayak gitu? Kan online ngapain sih ke tugasnya dikerjain, nggak usah gurunya kan juga nggak tahu. Siapa nih yang kayak gitu nih? Siapa nih? Ayo jujur ya. Kita mau jujur nih, kita jujur sama Tuhan. Tuhan, aku terkadang masih ngelakuin itu, ampunin aku ya Tuhan, kayak gitu ya. Nah, ternyata kalau kita nggak melakukan itu, kita sama aja nggak dengar-dengaran akan perintah Tuhan nih. Wah, jadi kalau misalnya kita nggak dengar-dengaran perintah Tuhan, berarti kita gagal dong jadi pahlawan iman. Iya, jadi di situ kita setiap kali ada perintah yang benar, seperti perintah orang tua, perintah ibu guru. Nah, kita tuh harus mau dengar-dengaran karena mereka tidak akan mau menjatuhkan kita atau mau membuat kita sengsara. Tapi mereka mau menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik. Yang percaya, yang setuju, sekarang ikutin kakak, tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3. Kurang semangat, sekarang 5 kali nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gimana nih, sudah semangat? Udah mau dengerin tips yang selanjutnya nggak nih? Sebelum kita masuk di tips yang selanjutnya nih, ini kayaknya tips yang terakhir deh. Wah, tips yang terakhir nih, pasti adik-adik seneng kan? Ini udah jadi tips yang terakhir. Tapi, kakak mau tanya nih, tips yang pertama tadi apa yo? Masih ingat nggak tips yang pertama? Nah, tips yang pertama adalah rajin berdoa dan baca Alkitab. Benar. Terus tips yang kedua, apa ya? Barusan tadi kita jelasin nih. Tips yang kedua apa nih? Yap, benar. Tips yang kedua adalah mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Ya, benar nih. Wah, ternyata adik-adik pada pintar-pintar semua ya, paham-paham semua ya. Dan aku yakin adik-adik semua yang ikut ibadah kali ini bisa jadi pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Terus, apa nih Kak tips yang terakhir nih? Aku penasaran nih karena aku udah gak sabar jadi pahlawan iman. Oke, sabar-sabar. Tips yang terakhir adalah apa nih? Ayo penasaran ya? Oke, tips yang terakhir apa nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dengerin ya. Tips yang ketiga adalah berserah kepada Tuhan. Apa? Berserah kepada Tuhan. Ya, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita balik lagi nih sama Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan Yesus, aku kepingin, apa nih misalnya aku kepingin mobil, aku pingin mainan Tuhan, aku nggak punya uang, aku harus gimana Tuhan? Nah, gimana nih kira-kira supaya kita bisa dapetin mainan atau mobil? Nabung Kak, bener, dengan nabung kita belajar menabung. Kita uang 1.000, 2.000, 3.000, lama-kelamaan uang jadi banyak. Nah, terus gimana kita dapetin uang Kak? Gitu ya. Cara apa nih? Kita berserah sama Tuhan. Tuhan turunkan hujan uang. No. Tuhan, selain kita tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan juga kepingin nih
anak-anaknya, kakak dan adik-adik, semua juga selain berserah, semua juga mau berusaha. Jadi selain kita berserah sama Tuhan, Tuhan aku kepingin mainan, Tuhan turunkan mainan dari langit. Betul. Kayak yang ada di TikTok ya, yang minta langit turunkan hujan gitu. Langit turunkan mainan. Enggak dong, enggak bisa segampang itu. Tuhan juga mau nih, seperti tadi Bapak Abraham, Tuhan mau memproses kita. Nah, Tuhan Yesus pun juga sama ke kita. Gimana sih anakku ini kok mau nggak nih berdoa, mau nggak nih menabung sungguh-sungguh. Nah akhirnya Tuhan memberikan dia mainan melalui mama papa, melalui mungkin teman-teman, atau mungkin melalui guru sekolah minggu, dan masih banyak lagi cara Tuhan bisa memberikan adik-adik mainan. Sama seperti ingat gak toko Alkitab yang berserah sama Tuhan, sama Allah, sama Tuhan Yesus. Siapa itu? Ya adalah Tara. Wah, siapa nih Kak? Tokoh yang suka main kecapi. Wah, siapa nih? Ada yang tahu siapa tokoh yang suka main kecapi? Yang nulis kitab Mazmur? Siapa nih? Pinter. Daud. Nah, adik-adik ada yang ingat nggak kisah Daud waktu mengalahkan Goliat? Daud itu kecil, pipinya kemerah-merahan. Mungkin Daud masih anak-anak ya. Terus Daud diremehkan gini, kamu ini kecil, nggak mungkin bisa ngelawan Goliat. Goliat itu gede banget. Goliat itu kayak raksasa, kayak giant, raksasa. Tapi Daud ini berserah sama Tuhan. Daud ini mengandalkan Tuhan dalam setiap proses yang dialami. Daud selalu berdoa sama Tuhan. Sama seperti tadi, Daud berdoa sama Tuhan. Lalu yang kedua, Daud mau dengar-dengaran perintah Tuhan. Dan ketiga, Daud mau berserah sama Tuhan. Kira-kira Daud takut nggak nih ya ngelawan Goliat yang besar itu? Kalau dalam kekuatan manusia, Daud ternyata takut. Kakak sendiri juga takut melawan Goliat yang besar di medan perang. Siapa yang di sini pernah nonton film perang? Kan tembak-tembakan, terus ada ini pedang-pedangan. Kan takut kan ya, serem kan ya, kalau kena kan nanti berdarah, sakit. Tapi Daud itu juga merasakan hal yang sama. Nah, ternyata gimana nih cara Daud bisa mengalahkan Goliat? Dengan cara mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Cara yang dilakukan Daud sangatlah simpel, dengan ketapel dan batu kali. Batu kali, batu sungai, yang batunya ini yang bentuknya lonjong-lonjong itu. Cuma dengan itu, Daud bisa mengalahkan Goliat. Wow, keren nggak nih? Adik-adik mau nggak nih kayak Daud? Tadi adik-adik bilang, adik-adik mau jadi pahlawan iman kan? Nah, sekarang kita belajar nih dari dua tokoh ini. Dari Bapak Abraham dan Daud. Kita mau belajar dari tokoh ini. Tokoh yang sama-sama mengandalkan Tuhan. Tokoh yang sama-sama mau mendengarkan perintah Tuhan. Dan tokoh yang sama-sama mau berdoa dan rajin baca Alkitab. Jadi, adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya untuk baca Alkitabnya. Lalu, jangan lupa juga untuk dengar-dengaran perintah Tuhan, dengar-dengaran perintah orang tua, dengar-dengaran perintah guru. Jangan sampai kakak dengar nih, ada salah satu dari adik-adik, ternyata nakal nih di sekolah, gak mau dengar-dengaran, ternyata gak nurut nih sama orang tua. Jangan sampai ya, jangan sampai kakak gak mau dengarkan itu, gak mau dengar informasi itu. Tapi kakak mau dengar adik-adik yang di rumah, adik-adik dari Smiling Kids, adik-adik yang dengerin, yang ikut nih ibadah minggu ini, itu semua adik-adik yang jempol, adik-adik yang pinter, adik-adik yang mau dengar-dengaran, adik-adik yang rajin berdoa,
adik-adik yang rajin baca Alkitab. Dan yang terakhir, adik-adik yang rajin mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Siap? Oke, sebagai penutup, kita baca Alkitab sama-sama ya. Kita baca di Ibrani. Kak ya, kakak buka dulu nih. Ibrani berapa ya? Ibrani, kita cari Ibrani. Ibraninya di mana nih? Jadi ada yang bisa bantu kakak nih, Ibraninya di mana? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak nih Ibrani di mana? Di perjanjian lama atau perjanjian baru nih Ibraninya? Oh, perjanjian baru? Yakin di perjanjian baru? Yakin ya? Ternyata pinter-pinter semua. Kita baca di Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya, kita baca dengan keras dan semangat. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, adik-adik, kita udah baca firman Tuhan nih. Kita juga udah dengerin firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita pelajari hari ini tidak hanya kita dengar, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk ayat hafalannya menyusul ya adik-adik di grup WA sekolah minggu kalian masing-masing. Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk selesai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Itu sangat luar biasa Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan di sini mau Tuhan jadi pahlawan-pahlawan iman. Kita mau lebih lagi bisa berdoa sama Tuhan, rajin berdoa. Kita mau rajin baca Alkitab. Kita mau dengar-dengar perintah Tuhan, mau lalui orang tua atau guru kami. Dan juga yang terakhir kita mau berserah dan kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang luar biasa ini yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertama-tama, kita siapkan gunting, 2 buffalo berwarna, lalu kita siapkan penggaris, lem, dan juga pensil. Dan setelah itu kita gariskan di buffalo berwarna secara dalam bentuk yang panjang ya. Lalu kita gunting dan tarat, ini hasilnya. Lalu kita lem di bagian ujungnya. Kita lem. Setelah kita lem, lalu kita gabungkan di bagian ujung juga, di ujung kertas selanjutnya. Lalu seperti kita membuat mahkota, kita sambungkan seperti dengan ukuran kepala kita dan kita rekatkan. Lalu selanjutnya itu kita buat motif, terserah motif apa saja. Boleh segitiga, lingkaran, bunga, dan apapun itu. Nah, ini udah jadi motifnya. Lalu kita tempelkan di lingkaran yang tadi sudah kita buat. Tara, hasilnya mahkota pahlawan iman. Semangat membuatnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Gimana nih adik-adik untuk firman Tuhannya luar biasa? Luar biasa. Nah, untuk aktivitas dan ayat hafalannya bisa dikumpulkan ke grup masing-masing ya. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa melalui rekening di bawah ini. Atau jika orang tuanya mau ke gereja, bisa dititipkan ke orang tua juga. Ya. Kita mau tutup ibadah kita ya Kak? Iya. Kita pujikan pujian Ku Bersyukur.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami ikuti Tuhan, untuk ibadah yang hari ini kami laksanakan Tuhan dari awal pertanyaan hingga akhirnya Tuhan. Kami sangat diberkati Tuhan oleh ibadah kali ini Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah kali ini Tuhan itu tidak hanya menjadi rutinitas setiap kami Tuhan, tapi ibadah kali ini Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan, dan anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah Tuhan, Engkau berkati Tuhan, dan Engkau lindungi setiap mereka Tuhan. Kiranya Tuhan mereka bisa menjadi tangan kanan-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka bisa jadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu ini dalam tangan-Mu Tuhan, dalam sekolahnya, dalam aktivitas sehari-harinya Tuhan, dalam apapun kegiatannya Tuhan di luar sana Tuhan. Imannya Tuhan juga Kau perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.